Tiga santri pondok pesantren di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar teman satu pondok pesantrennya. Salah satu korban berinisial SK, 13 tahun, masih bertahan setelah satu temannya meninggal akibat kebakaran yang menimpa mereka pada November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melayangkan laporan ke pihak kepolisian untuk pihak pondok pesantren yang diduga lalai dalam menjaga para santri hingga kejadian mengerikan tersebut terjadi. Dari pengakuan pimpinan pondok pesantren, pelaku beberapa kali telah melakukan percobaan pembakaran pondok pesantren, namun baru kali ini menimbulkan korban. Sebelumnya, kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terjadi, diduga dibakar oleh salah satu santri berinisial R. Akibat pembakaran tersebut, 3 santri menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati Anyus melaporkan. Sebuah minibus mengalami pencurian modus pecah kaca hingga uang 1,2 miliar rupiah di Kalideres, Jakarta Barat hilang. Sementara di Ciputat, Tangerang, Banten, uang 20 juta rupiah hilang dibawa pencuri dari dalam mobil. Kaca mobil ini pecah usai dibobol pencuri di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Saat kejadian, pemilik mobil sedang membawa ban yang kempes ke tukang tambal ban yang ditinggalnya, justru mengalami pencurian pecah kaca. 2 pelaku yang mengendarai motor menggasak uang 1,2 miliar rupiah yang disimpan di tas di dalam mobil. Berapa banyak, Pak? Berapa nominal Pak yang Ya, jelas kan namanya 1,2 apa Pak? M. Oh, 1,2 M. Iya, Jakarta. Itu katanya uang apa Pak katanya Pak? Waktu saya ke situ kurang kereta. Berarti hanya uang aja Pak atau ada barang-barang lain juga yang diambil? Ya ngomong sih uang doang. Uang doang. Ya. Sebuah mobil yang tengah terparkir di minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi korban membeli makan. Korban baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Angkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah diadakan pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga dari dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Butuh biaya untuk melamar kekasihnya, seorang teknisi perusahaan makanan di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur mencuri emas senilai 500 juta rupiah dalam berangkas tempat dia bekerja. Butuh uang untuk biaya melamar kekasihnya, ABS, 26 tahun, warga desa Sukolegok, Sukodono ini membobol brankas dan mencuri emas senilai 500 juta rupiah di tempat kerjanya sendiri. Pelaku karyawan bagian teknisi melakukan aksinya saat jam pulang kerja. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui pelaku masuk ke dalam ruang pribadi pemilik perusahaan dengan cara menjebol plafon, kemudian membobol brankas emas. Sejumlah emas batangan dan perhiasan senilai 500 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Untuk mengelabui petugas dan korban, pasca kejadian, pelaku tetap masuk kerja seolah-olah tidak tahu terkait kasus pencurian emas di dalam brankas. Ada antam, ada cincin, ada gelang. Adapun total kerugian daripada korban adalah kurang lebih 500 juta rupiah. Pada saat kejadian, posisi pemilik rumah tidak ada, yang ada adalah hanya 2 orang karyawan yang saat itu ada di rumah maupun di tempat usaha milik korban. Saat ini pelaku ditahan di dalam sel di Polresta Sidoarjo. Sementara barang bukti uang tunai 17 juta rupiah, sisa hasil kejahatan serta sejumlah perhiasan emas yang belum sempat dijual diamankan petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI dan Polri menggelar razia parkir liar di Pesing PO Gelar Cengkareng Rabu pagi dan warga panik menyelamatkan kendaraan dari razia. Warga Pesing Polgar Cengkareng Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan suku Dinas Hubungan Darat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia. Bukan hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang terlihat parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini. Kendaraan yang tak ada pemiliknya langsung digerebek paksa petugas. Menurut warga, lokasi ini tak pernah macet meski ada kendaraan yang parkir di bahu jalan. Maka ada pemberitahuan surat atau pemberitahuan dari warga lah, dari RT, RW, atau ke warga kan. Oh ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga bang. Pelang apa tuh pak? Pelang memang garis parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, walau sudah terkena razia parkir liar sehari sebelumnya, namun jukir parkir liar dan juga pemotor di kawasan dekat RSCM tidak kapok-kapok juga. Ya, kawasan dekat dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang seharusnya bebas hambatan sebagai akses keluar masuk rumah sakit masih dipenuhi dengan motor yang parkir di pinggir jalan dan juru parkir liar pun masih terus beroperasi. Ya, parkir liar juga memenuhi jalan depan unit gawat darurat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Motor-motor terparkir di bibir jalan dan membuat sempit akses keluar masuk rumah sakit. Belum lagi kendaraan roda 3, roda 2, dan sepeda pedagang yang parkir di kawasan dilarang parkir yang menyulitkan akses pasien dan calon pasien. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi